Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Tata Letak atau Layout. Baik, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari Saudara Ruswawan. Pengertian tata letak. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasional perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya yang meningkatkan efisiensi dalam pengaturan sebagai fasilitas produk dan cara kerja. Secara rinci, tujuan tata letak sebagai berikut. 1. Menggunakan ruang yang tersedia seefisien mungkin. 2. Meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. 3. Menciptakan keseimbangan dalam proses produk. 4. Menyederhanakan proses produk. 5. Mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. 6. Menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses. 7. Menghindari bentuk pemborosan. Prinsip tata letak. 1. Integrasi secara total. 2. Jarak pemindahan bahan paling minimum. 3. Memperlancar aliran kerja. 4. Keputusan dan keselamatan kerja. 5. Desain tata letak. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah A. Utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. B. Aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. C. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. D. Interaksi dengan pelanggan atau klaim yang lebih baik. E. Fleksibilitas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tata letak. Yang pertama, tata letak kantor. Tata letak kantor adalah cara pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Yang kedua, yaitu tata letak toko eceran. Tata letak toko eceran merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Yang ketiga yaitu tata letak gudang dan penyimpanan. Tujuan tata letak gudang adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Biaya-biaya ini meliputi peralatan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dari gudang. Yang keempat, ada tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, dan rumah. Terakhir yaitu tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya, mesin-mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama, sedemikian pula mesin-mesin potong diletakkan pada bagian yang sama.
Selanjutnya yaitu macam tipe layout atau tata letak. Yang pertama, tata letak dengan posisi tetap. Guna memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal laut dan gedung. Yang kedua, tata letak yang berorientasi pada proses, berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. Yang ketiga, tata letak kantor, menempatkan para pekerja, peralatan, dan ruang guna melancarkan aliran informasi. Yang keempat, tata letak retail, menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Yang kelima, tata letak gudang, melihat kelebihan dan kekurangan antara ruangan dan sistem penanganan bahan. Terakhir yaitu manfaat layout. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen lain. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lain. Yang ketiga, efisiensi penggunaan fasilitas. Tata letak fasilitas pabrik yang terencana baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin maupun peralatan yang lain lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mempersingkat waktu proses. Dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau antara satu operasi dengan operasi yang lain dan mengurangi penumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Pengaturan data letak fasilitas pabrik secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang strategi tata letak atau layout. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.